Kalau akhlak itu nilai-nilainya, norma-normanya. Kalau adab itu implementasi nyatanya. Adabnya muta'alim yang pertama, cita-citanya harus tinggi. Tidak boleh ilmuwan itu tujuannya simpel. Pak, saya ingin nyari ilmu biar dapat nilai A. Nah, itu masih pendek. Biar lulus cum laude itu juga pendek. Cita-citamu harus jauh dan tinggi. Biar saya bisa mengubah Indonesia ini, Pak. Biar saya, itu cita-cita tinggi. Jadi jangan simpel. Apa saya pingin pinter biar pacar saya semakin kagum, Pak. Oh, itu pendek. Biar orang tua saya semakin bangga, Pak. Itu pendek. Kalau kamu tinggi, yang pendek otomatis dapat. Tapi kalau kamu pendek, yang atasnya nggak kena. Kalau kamu cita-citanya jadi presiden dan kamu berjuang untuk jadi presiden, paling tidak kan kamu bisa jadi menteri. Atau kalau meleset ya gubernur lah, bawahnya dikit. Tapi kalau kamu cita-citanya cuma jadi RT, ya kan, tidak mungkin kamu dapat atasnya. Paling tinggi dapat RT itu, paling bawahnya sekretaris RT. Ya kan? Jadi cita-citanya harus tinggi. Kamu itu mulia, jangan cita-cita yang rendah. Yang kedua, prioritasnya ilmu. Bukan kemenangan, bukan pujian. Pokoknya ada apapun, prioritasnya ilmu. Prioritas itu yang dinomorsatikan dalam hidup. Yang kedua, adab. Yang ketiga, menghormati kitab. Itu ada disebut oleh Al-Zarnuji. Ya, menghormati kitab itu ya nyawa ilmumu itu ada di kitab-kitab. Maka jangan nyempelekan kitab. Sebenarnya nanti sama guru. Jadi hormatilah kitabmu, bukumu. Saya tidak tahu bukumu di kamar itu dibuka apa enggak, dihargai apa enggak. Kadang-kadang cuma dipakai alasnya teh, dipakai alasnya itu. Kadang-kadang begitu. Jadi lumayan ada buku dibuat ganjelnya rak ini biar enggak goyang. Lumayan ada itu. Ya, itu namanya tidak menghargai. Hargailah buku. Terus hidupnya prihatin, jangan seneng-seneng. Karena ilmu itu jalan untuk tirakat. Tidak boleh mewah-mewahan. Hidup secukupnya, sejogjanya. Mungkin kita ada di Jogja. Ya, jadi seyogyanya saja, secukupnya. Jangan bermewahan, jangan berlebihan. Karena berlebihan itu memalingkan kita dari semangat ilmunya. Terus menghindari sumber kemalasan. Sekarang banyak HP, TV, sekarang banyak sumber bikin orang malas. Kalau sudah pegang HP bisa berjam-jam enggak. Kecuali sudah habis baterainya baru kamu berhenti. Kalau bisa hindari. Wong kamu enggak buka HP 1 jam apa 2 jam enggak masalah toh. Tapi kan kamu enggak betah 10 menit aja. Jangan-jangan ada WA masuk. Padahal WA seharian ratusan WA, satu pun tidak ada yang penting. Itu padahal kayak gitu, tapi kamu gelisah sama sekali kalau ditinggal HP. Nah, itu kalau bagimu itu sumber bikin kamu males, ya pelan-pelan dihindari, jangan tergantung di situ. Bahkan termasuk mungkin makanan. Kalau Pak saya kalau habis makan ini kok ngantuk, ya coba dihindari biar tidak merusak semangat belajarmu. Jadi itu Al-Zarnuji. Terus tidak makan berlebihan pasti, tidak tidur berlebihan pasti. Yang sukanya tidur, tidak tidur berlebihan itu ya tidur, cuma tidak pakai nambah-nambah, pakai bonus tidur. Ya kan banyak kan yang sudah bangun subuh, sudah sholat, nambah lagi bonus. Padahal jam 7 masuk. Akhirnya bangunnya jam 7 kurang 5, nggak pakai mandi, nggak pakai apa, langsung berangkat ke kampus. Temennya bubar di kelas. Belum sikat gigi, belum apa, wah. Masih angop di kampus, wah itu sudah. Oke, jangan tidur berlebihan, juga jangan makan berlebihan. Jadi karena muta'alim itu harusnya orangnya cerdas, ngerti ukuran kebutuhan dirinya, mana takaran yang pas. Terus jangan menyusahkan diri sehingga jadi lemah. Ya prihatin tapi ya jangan menyusahkan dirimu sendiri. Terus hindari permusuhan,
Yang terakhir, nggak mudah panik. Ilmuwan itu tenang, karena akalnya jalan. Tidak ada apa-apa, wow, kaget, bingung, terus tiba-tiba disebar semua, di-share postingannya, enggak. Ojo kagetan, enggak. Kita kan sering kagetan. Dikasih gambar pembantaian Rohingya, wah ini terus kamu sebar. Lu kamu belum ngecek dulu benerkah yang disebar itu? Kan gitu. Itu namanya panikan, bingungan. Ilmuwan enggak boleh panikan, enggak boleh bingungan. Harus tenang. Ada apa-apa, dicek dulu, direnungi dulu. Seandainya memang benar, apa ada pentingnya kamu ikut nge-share? Ada manfaatnya enggak? Meskipun di ujung postingan udah bilang, tolong aminkan dan share. Enggak usah. Iya. Kan enggak, iya, kamu kan tetap harus ngitung itu manfaat kalau kamu nge-share atau enggak nge-share. Ayo, pinter-pinter lah. Terus, jangan menyembunyikan ilmu, ini juga penting. Ya kan? Menyembunyikan ilmu itu malah bahaya, karena ilmu itu akan jernih kalau mengalir terus kayak air. Saya tiap minggu ngomong di sini itu nggak usah khawatir, wah jangan-jangan nanti Pak Faiz kapan-kapan ilmu nentek. Enggak. Jadi ilmu itu semakin dikasih semakin berlipat. Saya ngomong ini, yang dapat pengetahuan baru enggak cuma kalian loh. Kadang-kadang saya dapat juga. Karena saya harus mikir, improvisasi, tiba-tiba, oh iya ya, bisa ditafsirkan begitu. Dapatnya bisa langsung saat ini, dari sini. Wong itu kuasanya Allah. Jadi jangan menyembunyikan ilmu. Pak, itu ilmu rahasia Pak, gak usah disebar. Ada yang bilang ke saya gitu di beberapa tema. Itu hanya untuk orang khusus ya Pak. Lah bukunya sudah di mana-mana. Ya kan? Oke, terus jangan tergesa-gesa, karena tadi harus sabar. Terus selanjutnya jangan banyak bicara, tadi sudah dibahas. Agak bahaya kalau ilmuwan terlalu banyak bicara, karena dia ilmuwan itu harus terlalu banyak mikir. Tamma akluhu nakuso kalamuhu, itu Kak Ali bin Abi Thalib. Orang yang semakin sempurna akalnya, semakin sedikit bicaranya. Dan jauhi hal-hal yang tidak ada gunanya, perbuatan-perbuatan iseng, kelakuan-kelakuan yang tidak ada hasilnya, itu sebisa mungkin kita hindari. Jadi itu katanya Al-Zarnusi, barang siapa sibuk oleh perbuatan yang tak berguna bagi dirinya, maka yang semestinya akan berguna akan terlewat. Kalau yang tidak penting kita urusi, maka yang penting akan lewat. Maka tiba-tiba kamu sudah semester 14. Oh, itu yang penting terlewat. Kenapa? Kamu terlalu banyak ngurusi yang tidak penting. Adabnya muta'alim itu, yang tidak penting di skip aja. Yang penting dulu, nanti kalau yang penting beres, yang tidak penting kita urusi, nggak apa-apa, bonusnya. Jadi tadi prioritas nomor 1 kan ilmu. Kalau kita terlalu sibuk dengan yang tidak ada gunanya buat hidup kita, nanti yang ada gunanya kelewatan.